saya, yaitu Khalifatul Jannah. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Islam dan studi agama. Secara etimologis, Islam di sini berarti selamat, damai, dan sentausa. Sedangkan secara terminologis, Islam di sini berarti berserah diri dan tunduk patuh kepada Allah dengan kesadaran tinggi tanpa paksaan. Itu secara etimologis dan terminologis, teman-teman. Nah, Islam di sini adalah agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Nah, inti Islam adalah tauhid. Arti dari tauhid sendiri yaitu mengesahkan Allah satu-satunya. Jadi Allah merupakan Tuhan satu-satunya umat Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah, seperti itu, teman-teman. Nah, Islam di sini juga terdapat aturan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Islam di sini dijadikan untuk pedoman kehidupan umat Islam, seluruh umat Islam. Yang kedua, tentang dimensi baru dari kedatangan Islam. Islam di sini tidak hanya diterima sebagai dogma yang harus diterima apabila orang ingin selamat dari siksa yang selama-lamanya. Jadi, maksud dari dogma tadi yaitu Islam di sini tidak tidak mengkekang seperti itu. Islam di sini juga menuntut pemahaman, alasan, dan praktek yang berlandaskan dengan moral serta kebaikan. Jadi dalam Islam sendiri menuntut tentang alasan atau praktek yang berlandaskan dengan moral serta kebaikan. Ajaran Islam yang mencakup dunia dan akhirat, yang berarti mengatur urusan dunia, yang dalam artian kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dan Islam di sini tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Nah, jadi keduanya saling berkaitan. Jadi antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu saling berkaitan di dalam Islam sini dan tidak berlawanan, seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, Islam sebagai jalan tengah. Islam sebagai the way of life, yang berarti petunjuk, aturan, pedoman. Contoh persoalan tentang zakat, puasa, ibadah, dan bersuci. Kondisi beragama yang proporsional. Jadi Islam di sini tidak berlebihan dan ekstrim, yang dalam artian tidak memberatkan umat dan agama. Jadi Islam itu agama yang damai, seperti itu. Islam di sini mengajarkan moderasi, yang berarti tidak melebih-lebihkan dalam menyikapi sesuatu atau persoalan, yang dalam artian seimbang, seperti itu. Apabila salah, apabila salah terus dibenarkan. Nah, itu seharusnya harus dipertegas lagi. Apabila sudah salah, ya harus dibenarkan. Apabila salah harus salah, apabila benar terus disalahkan. Nah, itu harus dibenarkan, seperti itu, teman-teman. Yang seterusnya itu di dalam Islam juga terdapat nilai-nilai dalam kehidupan. Islam merupakan peradaban yang universal, yang dalam artian agama Islam di sini adil, bukan menghancurkan, seperti itu. Jadi di dalam Islam
Islam sangat memperhatikan tentang ilmu dan amal, kerja keras, dan melaksanakan tugas dengan baik, keadilan dan persamaan, kasih sayang dan juga kebaikan, pengorbanan dan perdamaian. Nah, maksud dari Islam di sini yaitu Islam di sini menekankan tentang nilai-nilai ilmu, amal, keadilan, persamaan, kasih sayang dan pengorbanan dan juga perdamaian. Jadi tidak bertolak belakang seperti itu, teman-teman. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin yang keenam, yakni Islam menyatukan bangsa-bangsa. Di dalam inti Islam itu sendiri adalah perdamaian. Perdamaian ini akan terbungkuskan oleh satu kata ataupun satu tindakan yang disebut persatuan. Nah, persatuan di sini merupakan dasar dari agama Islam itu sendiri. Tidak melihat dari mana dia berasal, ras apa yang dia miliki, suku apa yang dia miliki, budaya apa yang dia miliki. Namun, Islam lebih menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Nah, persatuan di sini akan dibungkus oleh yang namanya perdamaian. Seperti itu. Poin yang kedua, Islam menegakkan persaudaraan antar sesama. Nah, sudah jelas dari poin yang pertama tadi bahwasanya Islam itu menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Jadi tidak mandang dia berasal dari negara apa ataupun dia berasal dari agama apa, seperti itu. Tetap memilih dia itu merupakan saudara kita, sesama ciptaan Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Agar apa? Agar supaya tidak terpecah belah umat antar agama, antar bangsa. Oleh karena itu, Islam lebih mengedepankan yang namanya persatuan atau perdamaian. Dan poin yang ketiga, namanya perdamaian, persatuan, itu pasti kita harus saling menghargai, harus saling toleran terhadap apa? Terhadap perbedaan yang ada di sekeliling kita, terhadap perbedaan atau keanekaragaman yang ada di satu negara, tepatnya di Indonesia itu sendiri. Contoh di negara Indonesia itu sendiri. Agama pun itu ada 6. Suku di Indonesia itu pun banyak. Budaya itu melimpah. Bahasa daerah itu berbagai macam, lagu daerah itu pun berbagai macam. Nah, jika kita mempunyai sifat yang arogan, kita tidak mau untuk bertoleran atau untuk berbesar hati menerima perbedaan yang dimiliki oleh teman atau sanak saudara kita. Namun, tidak berlaku di dalam ajaran agama Islam yang lebih menjunjung persatuan dan perdamaian, meskipun memiliki keanekaragaman atau perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh tetangga atau teman atau sanak saudara kita semua, seperti itu. Entah itu perbedaan ras, budaya, bahasa, daerah, semuanya. Islam itu toleran, bebas, damai. Itu inti dari agama Islam itu sendiri. Baik, kesimpulan di sini adalah Islam itu agama yang bersumber pada wahyu yang datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bukan dari nabi, bukan dari manusia, namun wahyu oleh Allah itu sendiri. Dan inti dalam Islam itu sendiri adalah tauhid. Dan secara terminologi Islam itu artinya damai, perdamaian. Maka dari itu Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan perdamaian. Tidak menutup kemungkinan agama-agama yang lain itu kadang ada yang tidak searah pemikirannya dengan apa yang dimaksud dalam atau ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Dan agama Islam itu sendiri di dalamnya mencakup tentang aturan. Aturan tersebut mengarah pada petunjuk, sehingga petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri ataupun petunjuk yang ada di dalam ajaran agama Islam itu sendiri dijadikan pedoman sudah sejak dulu oleh umat Islam seluruh dunia.
Nah, seperti itu. Karena apa? Saya sudah katakan tadi bahwa di dalam ajaran agama Islam itu terdapat aturan atau petunjuk, sehingga dijadikanlah suatu pedoman untuk melaksanakan berkehidupan dari dini maupun hingga ke masa-masa yang akan datang, seperti itu. Dan juga ajaran agama Islam ini tidak hanya mencakup tentang hal-hal yang di akhirat saja, namun Islam di sini juga mencakup hal-hal yang bersifat duniawi, seperti itu. Contohnya bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara bersedekah, haji, seperti itu, berpuasa, seperti itu. Nah, dengan adanya ajaran agama Islam itu sendiri lebih mempermudah, tidak mempersulit, yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fatus tadi, dan tidak menghancurkan satu sama lain. Ajaran agama Islam itu lebih mengedepankan persatuan dan perdamaian, sehingga kita dididik, kita akan terlatih, kita akan membiasakan hal-hal yang namanya toleran, menghargai antar sesama, seperti itu, agar tidak terjadi yang namanya perpecahan antar sesama, perpecahan antar umat, perpecahan antar agama, seperti itu. Mungkin itu saja sedikit pemahaman terkait studi Islam dan agama. Saya mewakili teman saya Fatimatus Zahra mengucapkan terima kasih. Mungkin ada paparan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.